Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saib Kitchen ya. Hari ini aku lagi punya, sebenarnya aku nyetok ya. Ikan kembung tuh ini aku nyetok, aku beli sekitar 1 kilo, terus ukurannya agak kecil-kecil, terus aku divided atau dibagi-bagi. Jadi setiap aku masak ini 4 biji, 3 biji gitu. Nah ini sekitar 250 atau 300 gram. Kemudian ini aku mau marinasi. Udah dicuci bersih juga pokoknya. Kalau aku masukin ke freezer udah dibersihin gitu. Jadi tinggal dipakai, tinggal dicairin lagi biar nggak beku. Nah untuk marinasi ini pakai garam, terus pakai kunyit bubuk, terus kalau nggak bau pakai apa? Biar nggak anyir nih pakai air lemon. Dah itu aja. Aku simple banget. Kalau kalian mau pakai bumbu marinasi instan juga nggak apa-apa silahkan. Nah kemudian ini dikosot-kosot atau ya dimeratain ininya. Si bumbu yang tadi buat marinasi ini sekitar 5 menit aja biar dia meresap sama baunya agak hilang gitu. Nah, selagi dia dimarinasi si ikannya, kemudian di sini aku udah prepare juga ini bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Terus sama bawang bombay, 2 batang daun bawang gitu. Nah, udah itu aja. Nah, untuk bumbu yang aku mau chopper ini biasanya bawang putih, bawang merah, cabai. Nah, ini simple aja. Jadi aku masaknya cuma simple-simple. Sebelum makan aku kontenin gitu. Jadi ya ini masakan ini rumahan ala aku pokoknya. Nah ini bahannya udah di chopper ya, kemudian ini bawang daun sama bawang bombaynya udah diiris juga. Nah kemudian aku pakai tomat. Jadi sini aku pakai semuanya yang ukuran kecil. Nah aku udah panasin minyak juga. Ini sekitar 200 ml. Kemudian kita goreng si ikan yang udah dimarinasinya ya. Nah ini gak usah pakai tepung karena ya sedikit apa muncrat-muncratin juga. Si minyaknya jadi tetap aman ya. Nah ini ikannya tuh ukurannya sedang jadi pas lah. Kali makan 2 atau 1,5 juga udah kenyang. Nah kita masak sampai dia sebelahnya matang kemudian kita balik. Nah kemudian kalau udah sebagian matang sebelahnya matang ini tinggal dibalik aja. Nah ini gampang banget nggak lengket ya. Nah selanjutnya kalau udah matang kayak gini warnanya udah cakep kita angkat dan kita tiriskan dari minyaknya. Nah untuk minyaknya sendiri di sini aku nggak ganti ya. Kemudian masih bersih juga terus gak terlalu bau. Nah kemudian ini tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai dia mateng. Nah jangan lupa diaduk-aduk. Nah ini kalau udah pecah minyak kayak gini udah harum udah tanak. Kemudian aku mau masukin si irisan tomat. Nah si tomatnya ini kita tumis sampai dia layu pokoknya sampai dia larut ya. Nah kalau kalian mau cepet sih potong atau di blender aja sih tomatnya. Kemudian nih bawang bombay juga masuk. Nah ini diaduk-aduk sampai dia semuanya matang ya lagi. Jadi nggak apa-apa kalau bawang bombay itu dia kalau masih matang dia masih berwujud tuh nggak hancur gitu. Nah ini dia aduk-aduk aja kayak gini. Nah selanjutnya kalau udah matang kayak gini di sini aku mau bumbuin. Aku pakai ini campurannya pakai 1 sendok makan cabai bubuk biar dia warnanya keluar terus sedikit lebih pedas gitu. Kemudian biasa ya garam terus pakai kaldu. Ini kaldunya aku pakai yang batangan di sini adanya. Kemudian dikasih ini MSG ya. Nah kalau kalian nggak mau pakai MSG silahkan pakai kaldu jamur juga nggak apa-apa. Jadi sesuaiin aja ya. Nah kemudian ini semuanya diaduk sampai dia benar-benar matang kecampur merata juga. Nah ini warna jadi cakep ya kalau pakai ini. Nah udah kayak gini aja. Ini sebenarnya udah wangi banget ya. Kemudian di sini aku tambahannya buat biar dia lebih mengikat, lebih enak ala restoran tuh. Pakai 2-3 sendok makan saus tiram. Kemudian ini pakai gula pasir sekitar 1 sendok aja ya. Jadi jangan terlalu manis gitu. Biar si gurih sama pedasnya yang dominan. Nah untuk selanjutnya ini diaduk-aduk aja. Nah kan aku bilang tadi si tomatnya dia akan larut tuh jadi layu. Terus si bawang bombaynya tuh tetap ya jadi tetap cakep. Nah ini jangan lupa koreksi rasa dulu. Nah ini masukin irisan potongan daun bawangnya. Kemudian aduk kembali ini sebentar aja ya. Aduknya sebentar aja karena bawang daun cepat layu ya. Kemudian nah kalau udah ini koreksi rasa dulu baru masukin si ikannya ya. Nah isi ikannya dicemplungin aja ini. Nah kemudian diaduk-aduk sampai si sambal sama ikannya menyatu ya. Nah ini diaduk-aduk aja kayak gini ya.
Ya, harusnya pakai yang elastis si spatulanya, jadi nggak apa-apa lah. Adanya cuma ini, jadi maklumin aja ya. Nah ini serius, ini kemarin aku kasih cicik sama temanku, dia bilang enak. Jadi kalian harus coba juga, ini resep aku. Nanti aku tulis lengkap resepnya di deskripsi ya. Nah kemudian ini aku masak sekitar 3 atau sampai 5 menit, tapi apinya kecil aja. Jadi pas dia meresap tuh udah enak gitu, ada kayak kering-keringnya gitu. Nah ini selamat mencoba, pokoknya ini pakai nasi hangat juga enak banget, bikin kalap. Dia sampai nambah dua kali aku lihat ya. Aku mau buat cobek ikan goreng khas Sunda, khas Cianjuran. Jadi ayo kita masak bareng-bareng. Nah di sini aku pakai ikan kembung ya. Kalau pakai nila, pakai emas juga nggak apa-apa. Kemudian di sini untuk sambal cobeknya ini aku pakai cabai hijau, cabai merah, jahe, bawang putih, bawang merah, sama 1 buah lemon. Nah, kemudian aku mau marinasi dulu, ini pakai garam. Ini sedikit aja ya, setengah sendok makan. Kemudian ini lumuri. Kemudian diamkan selama 5 menit. Nah, di sini aku udah panasin wajan, kemudian tambahin minyak goreng. Ini 5 sendok makan ya. Oke, di sini aku mau goreng dulu bawang merah sama bawang putihnya. Jadi ini digoreng dulu jadi gak mentah. Nanti cuma cabenya yang mentah ya. Nah, ini digoreng sampai mateng. Nah, kalau udah mateng kayak gini, kita angkat dan kita sisihkan. Kemudian aku mau goreng ikannya. Di sini pakai setengah sendok teh tepung terigu biar nggak bebeledagan ya. Nah, ini masukin aja langsung biar nggak lengket juga di wajannya. Tapi kalau kalian pakai teflon yang anti lengket tuh nggak usah ya. Ini biar nggak muncrat aja ininya minyaknya. Nah kalau goreng ikan tuh jangan dihadap-hadapin ya, jadi harus kayak gini, nanti dia ngobrol terus nggak masak katanya, bercanda ya. Nah ini kalau udah matang sebelah kita balik aja. Nah selagi ikannya kita nunggu masak, di sini aku mau buat sambal cobeknya ya. Nah tadi bawang merah sama bawang putih yang udah digoreng, kemudian tambah ini cabenya yang nggak digoreng. Kalian boleh semuanya nggak di ini juga, nggak digoreng juga bawang putih bawang merahnya, tapi di sini lebih wangi itu digoreng dulu ya. Kemudian tambahin ini garam, micin, gula sedikit aja. Kemudian haluskan sambalnya sampai halus. Nah jangan lupa ini jahenya ya, jahenya potong-potong kecil dulu biar memudahkan menghaluskan. Kalau kalian punya kencur ini boleh pakai kencur. Kalau di sini nggak ada jadi nggak pakai jahe pun ini udah sedap banget. Nah ini haluskan sampai semuanya halus. Nah kalau udah gini udah cukup ya. Nah ini ikannya udah matang juga. Kita angkat dan kita sisihkan dulu, kita tiriskan. Kemudian di sini juga aku lagi merebus airnya. Ini harus pakai banget air panas. Kalau pakai air termos juga nggak apa-apa, tapi harus benar-benar panas. Nah kemudian ini tuangin aja air panasnya. Ini lihat masih ngebul. Ini adu-adu bentar. Jangan lupa koreksi rasa kalau air ini sesuai ini ya. Kalau kalian lebih suka banyak kuahnya, nggak apa-apa, tambahin lagi. Nah ini udah siap, koreksi rasa jangan lupa. Ini udah oke banget. Kemudian kita plating. Nah kita taruh ikannya satu persatu di atas piring.
kemudian kita siram sama cobek ikan, sambal cobek ikan yang tadi kita buat. Nah serius ini seger banget, diseruput aja ini enak sama nasi panas, terutama nasi liwet ini enak banget. Oke, terima kasih yang udah selalu nonton. Jangan lupa like, komen, dan yang baru bergabung selamat bergabung. Nah jangan lupa aktifkan loncengnya. Kalau nanti ada video baru dari Saeb Kitchen, kalian harus nonton ya. Terima kasih. See you next video. Nah kemudian di sini aku mau bikin ikan kuah kuning ini. Ikan kuah kuning itu favorit banget ya, mau ayam mau ikan. Ini ikan kuah kuning masak pedas itu benar-benar favorit. Nah untuk ikannya sendiri di sini aku pakai ikan makarel atau ikan kembung juga nggak apa-apa. Nah selanjutnya di sini aku udah cuci bersih, kemudian di kerat-kerat aja ya nah disayat sampingnya kayak gini. Nah ini buat memudahkan nanti kalau digoreng tuh biar cepat garing, dalamnya juga nggak penyek gitu. Nah kemudian kalau udah beres aku mau seasoning dulu. Ini aku pakai garam, aku pakai sekitar 1 sendok teh lebih. Kemudian pakai air lemon juga biar enggak anyir. Kemudian aku pakai 1 sendok teh kunyit bubuk. Nah itu udah aja bahan marinasi buat ikannya. Nah untuk selanjutnya aduk-aduk aja ini biar semua bahan marinasinya yang tadi aku udah sebutin ini tercampur merata, dan diamkan, aku mau diamkan ini sekitar 5-10 menit kurang lebih. Nah untuk bahan kuah kuningnya sendiri di sini aku pakai kemiri. Ini aku pakai sekitar 4 keping kemiri. Nah selanjutnya di sini aku juga pakai 3 cm jahe atau 2 ruas jari aja jahenya. Kemudian aku iris juga. Nah kenapa diiris, aku nanti mau ulek ya, karena udah ada cobek pasti mau ngulek kan. Nah kemudian di sini aku juga punya kunyit fresh ini. Jadi aku nggak pakai bubuk buat nanti kuah kuningnya ya, cukup buat marinasi aja. Kemudian aku di sini pakai 3 siung bawang putih. Nah ini udah cukup takarannya. Nah kemudian di sini aku pakai setengah bawang merah, diiris saja, diiris kayak gini biar memudahkan karena cobeknya kayu. Banyak yang komentar katanya cobeknya nggak licin itu, ini sebenarnya licin tapi diakalin ya, karena nggak punya ya cobek batu itu. Nah untuk selanjutnya di sini aku mau ulek aja ini. Kemudian aku biar nggak licin tambahin sedikit garam. Nah selanjutnya tinggal dihalusin aja ya. Nah, bagi kalian yang baru tahu atau bergabung di Saeb Kitchen, selamat datang di Saeb Kitchen. Di sini aku mau berbagi resep-resep mudah aku ala Saeb Kitchen. Jadi, tontonin terus, ikutin terus channel aku supaya nanti aku bisa berbagi ilmu dan resep-resep ala aku ya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku juga mau tambahin biar lebih pedas. Ini cabai rawit hijau, ini tinggal diiris-iris saja kayak gini. Nah, kalau kalian ada cabai rawit merah juga nggak apa-apa, ini lebih bagus. Tapi di sini aku adain cabai hijau jadi nggak apa-apa. Nah untuk selanjutnya di sini aku pakai tomat, jadi aku pakai setengah buah aja. Nah ini setengah buahnya udah dicuci ya, jadi tinggal diiris-iris aja kayak gini. Nah ini udah. Nah untuk selanjutnya di sini aku pakai 150 kurang lebih buat gorengnya, jadi aku nggak sampai tenggelam si ikannya tuh. Ya jadi ini setengah badannya aja, biar nanti dibalik tuh kering sebelah, terus nggak too much oily gitu ya ikannya. Nah ini tinggal dibaringin aja di teflonnya dan kita tunggu sampai dia matang sebelah. Nah kalau udah sebelahnya udah kering, udah kecoklatan nih kayak gini, tinggal dibalik aja. Nah ini kalau masak ikan tuh nggak usah lama-lama ya, orang-orang juga makan itu mentah, tapi di sini kita lebih jaga-jaga, lebih enak ya agak kering itu. Nah udah kayak gini aja, pada udah enak, tinggal pakai sambal kencur atau sambal jahe tambah kecap. Nah tapi di sini aku mau yang pakai kuah kuningnya gitu. Nah ini kalau udah mateng, ini tinggal diangkat, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku mau ganti minyaknya. Nah untuk minyaknya menumis sendiri, aku pakai 3 sendok makan minyak. Kemudian ini ditambahin aja, tinggal dimasukin bahan yang tadi udah dihalusin. Nah ini kita tumis sampai dia wangi, sampai tidak bau langu. Diaduk-aduk aja biar semuanya rata. Dan apinya kecil aja, karena di sini ada kemiri sama bawang putih. Kalau ada kemiri sama bawang putih, kalau apinya besar dia cepat gosong, terus gak mateng gitu. Nah kalau ada sedikit setengah layu atau sedikit harum, tinggal tambahin nih daun salam sama batang serai ya. Nah kalau kalian ada daun jeruk juga boleh tambahin, daun salam juga nggak apa-apa, tambahin juga.
Nah ini kalau udah wangi, udah mateng, tambahin aku sekitar 350 kurang lebih atau 400 milian. Dan kita tunggu sampai dia mateng, sampai dia mendidih, baru kita masukin. Sebelum ikannya juga masuk, nanti aku susunin dulu. Nah ini diaduk-aduk bentar kayak gini. Nah kalau udah kuah kuningnya mendidih kayak gini, aku mau seasoning. Ini aku pakai kaldu ayam, ini merek Maggi ya. Ini aku pakai setengah pieces karena kalau satu kebanyakan. Kemudian aku pakai garam. Terus aku juga tambahin sedikit MSG. Terus gula putih jangan lupa. Ini takarannya nanti aku tulis lengkap di deskripsi. Nah kemudian aku pakai lada bubuk, ini aku yang hitam adanya, jadi nggak apa-apa ya. Kalau kalian ada yang putih juga nggak apa-apa. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Aku kemudian aduk sampai semuanya larut, semuanya tercampur. Nah kita tunggu sampai dia wangi dulu. Nah jangan lupa koreksi rasa. Nah ini aku pakai 1 sendok makan gula putih ya. Nah ini pakai gula putih biar warnanya tuh kuningnya keluar gitu. Kalau pakai gula merah nanti dia agak gelap. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja kayak gini. Jangan lupa koreksi rasa. Nah aku tambah ini sekitar 3-4 sendok makan ini air asam jawa yang udah dilarutin. Nah kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa, pakai tomat juga nanti kan lebih segar gitu. Tapi di sini aku mau double, jadi ikan kuah kuningnya tuh asam manis seger gitu sama asam. Nah ini tinggal dimasukin aja. Kalau udah koreksi rasa udah oke. Ini tinggal dimasukin ikan gorengnya. Kalau orang Sunda bilang ini pesmol ya, pesmol tuh. Tapi di sini nggak pakai santan. Ada juga yang pakai, ada juga yang nggak. Kalau pesmol itu. Nah ini diaduk-aduk aja kayak gini sampai dia meresap. Nah kalau udah surut kayak gini, ini dimasukin aja irisan cabai rawit, hijau sama tomat yang udah tadi di awal diiris. Nah ini jangan terlalu mateng ya, biar seger aja dilihatnya. Nah ini dibolak-balik aja sebentar supaya sedikit agak layu tomat sama cabai rawitnya gitu. Nah kalau udah surut kayak gini, ini udah siap disajiin, udah siap disantap bareng keluarga. Aku mau mengolah ikan kembung lagi. Jadi ini salah satu menu favorit aku dan mungkin banyak viewersnya juga. Nah ini aku mau buat ikan kembung kuah kuning. Serius ini nggak pernah bosan kalau buat ikan kembung kuah kuning ini. Jadi kalau bahasa orang Sundanya jadi nambah rebo gitu, kayak boosternya aku tuh kayak makan ikan kembung kuah kuning. Jadi pertama di sini aku ada sekitar 200 gram ikan, kemudian aku udah cuci bersih. Nah, di sini aku cuma marinasi biar nggak bau amis, biar nggak bau laut. Ditambahin perasan daun lemon. Nah, ini kita diamkan sekitar 5 menit. Nah, ini bumbunya sendiri aku nggak dihaluskan ya, cuma diiris-iris aja. Ini bawang putih, jahe, bawang merah, kemudian cabai rawit merah, cabai rawit hijau. Nah, ini udah cukup aja. Kayak gini, nanti aku tulis di deskripsi lengkapnya. Kemudian untuk lengkapnya sendiri di sini aku pakai lemon, terus daun bawang yang udah aku potong-potong. Kemudian di sini aku pakai timun nih. Yang spesial aku pakai timun buat si toppingnya, buat tambahan sayurnya gitu. Nah, tambahan lagi aku pakai setengah buah tomat. Nah, itu dipotong-potong aja. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah panasin wajan. Jadi ini aku mau panasin airnya juga. Ini aku tambahin sekitar 500 ml buat airnya sendiri. Nah, kita tunggu sampai dia panas, sampai dia mendidih. Kalau udah kayak gini, udah mendidih kayak gini ya, udah panas, dimasukin si bumbu yang pertama tadi aku sebutin gitu, bawang merah, jahe, bawang putih sama cabenya. Nah kemudian di sini aku pakai 1 sendok teh kunyit bubuk ini. Ini kalau yang bubuk tuh cepet banget kuningnya ya. Nah ini udah cakep banget warnanya kayak gini. Kita tunggu dulu sampai dia benar-benar mendidih ya, sampai dia wangi, sampai dia nggak bau langu dari bahan-bahan yang barusan aku masukin. Nah ini kalau udah mendidih kayak gini, aku juga tambahkan ini merica bubuk ya. Jadi aku pakai setengah seperempat sendok teh. Nah ini tinggal kayak gini ya. Nah ini udah mendidih, kemudian aku masukin buat bumbu kuahnya. Ini aku pakai kaldu ayam yang merek Maggi ya. Terus kemudian MSG sama garam. Nah ini tinggal dimasukin, diaduk-aduk aja.
Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai setengah teh gula pasir. Ini jangan banyak-banyak. Nanti dia kemanisan jadi kolak nanti. Nah, di sini yang lebih segar nanti aku pakai perasan jeruk lemon. Ini aku pakai satu. Terus ini diperes airnya semuanya. Tinggal dimasukin. Terus ini asamnya kuat banget, jadi enak gitu, lebih segar daripada asam Jawa. Nah, untuk selanjutnya di sini kalau udah mendidih, udah disesening, jadi dimasukin si ikan kembungnya. Nah, ini jangan lupa disiram-siram dulu ya, biar dia kena air panas gitu. Nah, untuk selanjutnya kita tunggu dulu sampai dia benar-benar mendidih. Nah, kemudian dibulak-balik aja. Nah, sebenarnya ini aku udah balik juga, tapi nggak apa-apa ya, tadi aku nggak ke-record. Nah, ini dibulak-balik aja kayak gini. Ini kalau masak ikan tuh gak usah lama-lama ya, cukup 5 menit 7 menit udah matang banget. Apalagi ikan laut, ini ikan laut tuh cepet matangnya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai potongan tomat yang tadi aku udah sebutin juga. Nah, kemudian timunnya juga aku pakai bagian si dagingnya sama kulitnya ya. Si bagian bijinya aku buang. Nah, ini kayak gini aja. Udah simpel banget, jadi kayak ditambah kayak acar gitu. Jadi nanti si asapnya tuh nyerap ke timunnya, jadi enak banget, seger banget pas dimakan sama timunnya itu. Nah, kalau masak timunnya itu jangan lama-lama juga, nanti biar dia kers-kers, jangan terlalu lembek juga. Nah, ini potongan daun bawangnya juga masuk. Nah, ini kalau udah semuanya masuk berarti ini siap buat disajikan, buat disantap. Ini jangan terlalu lama juga ya, biar kelihatan fresh banget. Pokoknya ini jangan lupa koreksi rasa, ini bener-bener kalian harus coba. Ini salah satu bestseller di Sayap Kitchen ya, ikan kembung kuah kuning. Nah, ini koreksi rasa, kemudian matikan kompor dan siap disajikan. Bu, sama nasi anget, sama nasi dingin pun enak, ini enak banget. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Sayap Kitchen, kalian langsung nonton. Dan share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.